Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA ya. Untuk kelas 9 kemarin kita sudah membahas mengenai kromosom, kemudian ada DNA, RNA ya pada pewarisan sifat. Nah, kita melanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Coba perhatikan di sini. Ada gambar apa ya? Ya, angsa dan anak-anaknya. Pernahkah kalian melihat bebek ya yang memiliki bulu ya yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip, kok bisa ya dengan mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen ya, kemarin kita sudah bahasnya. Nah, di dalam materi genetik inilah seperti sifat organisme, ada penampilan fisik, kemudian organ tubuhnya, tingkah laku itu dapat diwariskan dari generasi ke generasinya. Akan tetapi bagaimana caranya ya sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik itu dapat diwariskan? Nah, untuk jawabannya, ayo kita belajar mengenai IPA untuk kelas 9. Hari ini kita akan fokus pada hukum pewarisan sifat, hukum Mendel ya. Ini Bapak Mendel ya. Kemarin Bapak Mendel adalah bapak tokohnya pewaris. Nah, pada bab 3 ini kita akan fokus pada hukum pewarisan sifat atau Mendel. Hukum Mendel ya. Nah, ini adalah Gregor Johann Mendel, yaitu pada tahun 1822 sampai 1884 itu dikenal dengan Bapak Genetika ya, pewarisan sifat. Nah, pada hukum Mendel ini kita akan fokus pada persilangan monohibrid dominan ya, kemudian monohibrid intermediate. Nah, dan persilangan dihibrid. Apa itu ya? Ada lagi istilah itu. Baik, kita akan bahas. Nah, ini George Mendel ya, ini bapak genetika ya. Ilmunya hereditas atau pewarisan sifat disebut dengan genetika. George Mendel. Nah, Mendel itu memilih tanaman kacang kapri. Nama lain ilmiahnya adalah Pisum sativum sebagai objek penelitiannya. Karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya menghasilkan banyak keturunan ya. Daur hidupnya itu pendek, mudah melakukan penyerbukan dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Nah, langkah awal yang dilakukan Mendel ini pada kacang ya, yaitu menentukan galur murni. Galur murni itu merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya ya. Sama, ini adalah benang sari polong ya, serbuk sari dari tanaman lain ditempatkan pada kepala putik. Ini ya, persilangan yang dilakukan oleh Mendel itu gambarnya. Kemudian, setiap gen yang menghasilkan sifat tertentu mempunyai posisi tempat tertentu pada kromosom ya. Posisi atau letak pada kromosom disebut dengan lokus. Kemarin kita sudah bahas mengenai kromosom ya. Nah, setiap gen itu memiliki pasangan gen. Ya, ini istilah-istilahnya ya. Ada alel berpasangan. Homozigot ya, berarti alelnya itu sama ya. Alelnya itu berpasangan sama. Misalnya A dan A besar. A besar semua kan? Misalnya A besar itu misalnya bagus ya, atau tinggi. A kecil itu pendek misalnya. Heterozigot ya, berbeda dengan alel yang berbeda. Jelas hetero kan beda. Nah, A besar dan A kecil. Nah, alel yang bersifat menutupi alel lain, misalnya A besar itu sifatnya adalah tinggi, berarti dominannya tinggi. Kalau yang resesif berarti yang A kecil ini misalnya dia pendek, berarti tinggi itu lebih dominan atau menang daripada yang resesif. Itu ya, harus tahu istilahnya. Nah, untuk lebih jelasnya ini istilah ya. Kamu perlu tahu istilahnya P. Biasanya nanti ada P. Ada P itu singkat dari parental induk ya. Kemudian F itu singkatan dari filial. Filial artinya adalah keturunan. F1 berarti keturunan pertama, F2 keturunan kedua, F3 dan seterusnya adalah itu keturunan ya. Fenotip. Masih ingat kemarin kita bahas fenotip?
yaitu karakteristik sifat yang bisa diamati. Yang bisa diamati apa saja? Bentuk, warna, golongan darah, tinggi, pendek, dan lainnya itu ya. Genotip berarti kebalikannya yang tidak bisa diamati. Misalnya tadi ada AA, GG. Nah ini simbol suatu gen disebut dengan faktor keturunan ya. Penggantinya adalah faktor keturunan. Nah, itu biasanya menggunakan simbol huruf atau genotip ini itu menggunakan huruf ya. Huruf pertama. Nah, misalnya R itu gen yang menyebabkan warna merah, rubra R ya, red. Sedangkan R kecil itu yang menyebabkan warna putih alba. Nah, biasanya merah itu dominan apa? Dominan tadi yang menang ya. Nah, terhadap P atau yang putih. Nah, biasanya diberi simbol dengan huruf besar kalau yang dominan. Ya. Kalau yang dominan itu diberi huruf besar atau misalnya R tadi besar ya. Kemudian yang kecil biasanya pakai huruf kecil, R kecil gitu ya. Nah, ada lagi istilahnya apa? Genotip. Ya, genotip berarti dia simbolnya huruf double. Gen kan berarti penuh dengan simbol ya. Nah, misalnya ini biasanya diploid ya. Nah, diploid kan 2. Diploid misalnya R dan R, genotip yang tanaman berbunga merah, R besar ya. Kalau R kecil, genotipnya berarti yang putih. Homozigot apa itu homo? Ya, berarti sejenis ya. Tiap jenis gen misalnya R tadi kan udah dibahas ya. R besar A besar ya. A besar B besar A kecil B kecil. Pokoknya ingin kata kuncinya homozigot itu adalah sejenis ya, harus sama. Kalau besar semua ya besar semua, kecil semua jelas kecil semua. Kebalikannya, kalau yang heterozigot berarti yang berlainan atau campuran. Misalnya R besar dengan R kecil, misalnya itu jadi warna pink ya, atau merah muda. Ini A besar A kecil, B besar B kecil ya. Pokoknya yang campuran. Kemudian alel itu sepasang. Tadi sudah dibahas ya. R yang berwarna bunga merah itu G-nya R. Kalau yang R kecil ya berwarna putih. Misalnya T besar adalah tinggi, T kecil untuk yang rendah atau pendek. R besar dan R kecil ini yang satu sama lain merupakan alel. Tetapi R dan R kan pokoknya dalam satu itu namanya alel kan sepasang. Kebalikannya kalau R dan T kan beda ya. R dan T kan sudah bisa beda huruf ya. Berarti itu bukan alel ya. Nah, perhatikan itu ya. Kemudian ada lagi istilah apa lagi? Dominan tadi ya. Dominan berarti dia yang bisa menutupi atau peran sifat gen sepasang tersebut. Misalnya dominan tinggi T besar ya, itu menang ya daripada yang T kecil. Kemudian resesif ya, apabila sepasang dengan lainnya itu dominan ia akan tetapi tertutup sifatnya tidak muncul, tetapi jika bersamaan dengan gen resesif lainnya atau alelnya sifatnya akan muncul ya. Pokoknya dia itu namanya resesif ya. Biasanya R kecil ya, kebalikannya dari dominan itu ya. Ini R kecil itu yang putih misalnya. Kemudian T kecil itu biasanya misalnya pendek. Nah, kemudian intermediate ya. Apa itu? Ini harus tahu intermediate itu istilah ya, individu ya, gabungan dari sifat keduanya ya. Misalnya R besar dan R kecil. Nah, itu muncul sama kuat, nama lainnya adalah kodominan ya. Ingat kodominan. Misalnya warna merah disilangkan dengan warna putih menghasilkan warna merah muda ya. Misalnya R besar dan R kecil ya, itu R akan menghasilkan pink atau merah muda. Ada lagi hibrid ya, yaitu perwakilan antara individu bersifat yang beda. Hibrid artinya beda ya. Ya, sifatnya beda. Ya, memiliki satu yang beda disebut dengan monohibrid. Ya, monohibrid ini yaitu hukum dari Mendel ini kan ada monohibrid berarti satu sifat yang berbeda. Kalau dihibrid artinya berarti berapa? Itu artinya dua, dihibrid dua sifat ya. Tri berarti 3 dan seterusnya. Mono ingat ya, mono berarti 1, di itu 2 ya. 1 dan 2 sifat yang berbeda. Ada lagi. Nah, ini
Ini adalah sifat yang dibandingkan oleh Mendel. Ada bulat, kuning, hijau. Nah, kalian bisa lihat ya. Wah, bagus sekali ternyata. Wah, Bapak Mendel kita atau genetik. Nah, ini perhatikan. Ini yang pertama hukum satu Mendel. Intinya apa? Monohibrid dominan merupakan persilangan dengan satu sifat yang menghasilkan keturunan sifat dominan dan resesif. Dominan berarti ada yang menang ya, dan ada yang kalah. Kemudian yang menang itu siapa? Misalnya ada yang di sini adalah ungu dan putih. Ini ada ini ungu, ini dan putih. Nah, ini. Nah, kalau udah disilangkan kan B dan B besar dan B besar ya. Ketemu B besar B besar. B kecil B besar B kecil ini disilangkan ketemu B besar B kecil. Begitu juga dengan B besar dan B kecil. Nah, ini kemudian B kecil dengan B kecil ketemu B kecil. Itu ya. Kemudian kan tadi yang B besar dan B besar itu yang menang ya. Ada B besarnya berarti dominan nih, kata khususnya dominan. Berarti dihasilkan genotip. Kan genotip intinya susunannya ya. Susunan G-nya kan berarti B besar banding B besar B kecil banding B kecil B kecil. Ketemulah perbandingan 1, 2 dan 1. Kemudian fenotip berarti yang muncul itu yang dominan apa? Ungu banding putih berarti 3 banding 1 ya. Ada lagi ini hukum monohibrid intermediat atau hukum intermediat ya. Ini kata kuncinya adalah sifat dominan tidak penuh ya, atau tadi ada kodominan. Misalnya ada merah dan putih disilangkan ya, menghasilkan keturunan pertama yaitu R besar dan W kecil atau RW. Ini adalah pink ya, atau merah muda. Nah, ini disilangkan R besar dan R besar ketemu R besar R besar dengan W ketemulah RW. Kemudian ini apa? RW W besar dengan W besar dengan ketemulah putih, sehingga ditemukan R besar W besar R besar W besar W besar dan W besar. Ini genotip. Ini intinya genotip adalah susunannya ya. Nah, ketemulah fenotipnya atau yang bisa kita lihat adalah sifat muda, merah muda, putih. Ketemulah 1 banding 2 banding 1. Nah, ini persilangan. Nah, berdasarkan tadi dilihat ya, monohibrid yang baik dominan penuh atau intermediate itu genotipnya susunannya kan 1 2 1. Kemudian kalau yang dominan penuh, nah itu fenotipnya ya yang kelihatan ya, ini 3 banding 1. Kalau yang intermediate tadi kan ada yang tengah-tengah ya, ada yang merah muda 1 banding 2 banding 1. Ini hukum 1 Mendel ya. Pasangan alel akan bersegresi secara berskala pada pembentukan gamet. Nah, nih. Kemudian tadi hukum 1 Mendel. Sekarang hukum 2 Mendel ya. Intinya ya dua sifat yang berbeda. Misalnya ada Ercis batang tinggi ungu. Tinggi itu yang lebih dominan. P besar itu yang tinggi ya. Batang tinggi ungu. Ya, ini disilangkan dengan pendek putih. Nah, ini tadi sama ya. Kalian tinggal menjodohkan, ini ada urutannya. Bisa dilihat. Nah, itu cara menyilangkannya ya. Nah, itu digabungkan seret. Nah, ketemulah ini hasilnya. Kemudian bagaimana? Ada genotipnya 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 2 banding 1. Itu genotip kan susunan apa ini gennya ya. Kemudian di fenotip yang keluar atau yang bisa tampak itu 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini. Intinya kan dua sifat barang berbeda ya. Ini contohnya ada alel yang bulat, B-nya itu bulat, yang dominan terhadap B kecil itu yang keriput, berarti menang yang bulatnya ya. Kemudian kuning itu dominan dengan hijau ya, berarti kuningnya yang menang ya. Nah, perbandingan fenotip genotipnya generasi F2, F filial tadi ya, keturunan yang kedua itu gimana? Nah, coba dilihat di sini ya. Nih, tadi yang bulat keriput, kemudian bulat kuning dengan keriput hijau itu disilangkan menghasilkan bulat kuning. Nah, ini disilangkan. Nah, ketemulah ini kan hampir sama dengan yang tadi. Ini gambarnya. Ketemulah F2-nya 9331 bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning dan keriput hijau ya.
Gitu, gampang ya. Nah, ini secara tabelnya tadi. Nah, kalian kan tadi sudah menjenuhkan. Ayo kita kumpulkan yang bulat kuning semua yang mana angkanya ini ya. Ini angkanya perbandingan genotipnya. Ini jumlahnya ada berapa? Ada dua, ini ada 4 ya. Kemudian untuk bulat hijau ada 3 jumlahnya. Yang keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 3. Sehingga ketemulah 9, 3, 3, 1. Ini ya. Ini adalah hasil dari perbandingannya ya tadi ya 9331. Ini setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Nah, kesimpulannya adalah hukum 2 Mendel. Nah, gampang ya. Nah, beberapa rumus untuk memprediksi. Kira-kira dari contoh di atas dapat disusun rumus-rumus untuk memprediksi hal yang ada hubungannya dengan keturunan ya. Nah, misalnya F2-nya itu banyaknya berapa fenotipnya? Nih, misalnya jumlah sifat bedanya kan hanya 1, mono kan 1. Berarti pangkat ya, 2 pangkat 1 kan 2. Kemudian kemungkinan F2-nya itu 4, kemungkinan genotipnya adalah 3. Ini ya kalian ini rumusnya 2 pangkat N, 2N pangkat 2, 2 pangkat N, 2 pangkat N. Ini adalah kemungkinan rumus itu. Nah, baik, tadi adalah pembelajaran mengenai hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat ya. Gampang ya, besok kita akan latihan soal-soalnya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.